Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. As'aluka kalimat haqqi ghadabi wa ridha, sa'atuka bi ismihi adam wa tuhu bi ahjin ahwajin jalul halhalat. Bi ismi ilal arsi faqulu yahda'u li ta'ati asma'in idham min ta'azzumat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Alhamdulillah, yang kami hormati pengurus Majelis Taklim Duha Sahaja ya, Majelis Duha Sahaja JIH. Ini anggotanya khusus orang JIH atau orang lain? Umum. Alhamdulillah ya, anggotanya umum, ibu-ibu sekalian. Jadi kalau saya melihat itu sekarang itu fenomenanya memang ibu-ibu tuh lebih semangat belajar agama. Luar biasa, ada majelis duha. Tentu ibu-ibu punya maksud dan tujuan kenapa majelisnya dinamakan majelis duha. Saya yakin sudah punya tujuan, visi misinya yang terbaik. Karena memang duha itu harapan semua orang, gitu ya. Duha itu harapan semua orang. Untuk apa? Supaya tidak ditinggal Allah. Kenapa betul? Hakikatnya itu supaya tidak ditinggal oleh Allah. Waktu itu Rasulullah SAW sekian bulan tidak dapat wahyu. Beliau bingung, kemana ini Jibril kok nggak datang gitu setelah mendapatkan wahyu pertama. Akhirnya setelah 6 bulan malaikat Jibril sayapnya dari masyriqi wal maghribi kelihatan memanjang Bapak Ibu, dari timur sampai barat. Nah, disitulah dinyatakan bahwa kami tidak meninggalkan engkau ya Muhammad. Intinya di sana. Sehingga Rasulullah mendapatkan wahyu kembali, yaitu surat Ad-Duha. Kalau bapak ibu, maaf ya, biasa bapak ibu saya, ibu-ibu. Jadi kalau nanti kepleset, mungkin karena alam bawah sadar saya kalau ceramah selalu bapak ibu gitu ya. Untung masih ada bapaknya. Saya bawa santri saya tim IT bapak ibu. Jadi akhirnya Rasulullah senang kembali karena ternyata Allah tidak meninggalkan Rasulullah gitu. Tidak meninggalkan Rasulullah dengan datangnya surat Ad-Duha. Surat Duha itu surat keberapa Bapak Ibu? Bapak Ibu, Ibu-ibu. Ada yang ingat surat keberapa? Halo. 9? Ayo. Iki intine 93. Jumlah ayatnya berapa Bapak Ibu? 11. Aku kudu eling, maaf saya campur Jawa bisa enggak ya? Bisa ya? Atau Indonesia murni? Bisa ya? Bisa, oke. Namanya majelis duha. Kita harus tahu ibu-ibu, surat Ad-Duha itu surat keberapa di Al-Quran? 3. Jumlah ayatnya piro? 11. Isinya hafal tidak? Mestinya kudu hafal dong sholat duha. Nek sholat duha yang maca surat Ad-Duha. Nggih napa mboten? Artinya hafal mboten? Ayo. Iki sing dasar sik sebelum saya masuk ke hakikat penyucian jiwa di bulan Ramadan. Oke. Jadi ada yang mau nanti kita bisa tanya jawab, kita pendalaman tentang Ad-Duha boleh ya. Ini sekarang saya akan masuk di intinya saja Ad-Duha. Ad-Duha itu surat ke-93, jumlah ayatnya 11. Kalau mau tahu hakikat Ad-Duha Bapak Ibu, Ibu-ibu, itu panjenengan masuk surat Hud, surat ke-11. Jadi ayatnya 11 masuk ke surat 11 ayat 11. Nah, ini matematika Quran nih. Gus itu punya metode matematika Quran, mencari rahasia. Ada apa di balik surat, gitu kan? Nah, sampean baca surat 2 surat Hud itu surat ke-11, ayatnya juga jatuh 11. Coba bawa Quran betul? Ya. Oke, siapa yang mau baca? Monggo jenengan. Biar tahu.
Oke, intinya langsung. Kecuali orang-orang yang sabar dan mengerjakan kebajikan, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Kecuali orang-orang yang sabar mengerjakan kebajikan, mereka mendapatkan pengampunan. Ternyata waktu itu kan Rasulullah juga waktu sebelum dapat surat duha itu gelisah, ibu-ibu. Gelisah piye yo, aku ki ditinggal apa ora yo, saya itu ditinggal enggak ya sama Allah, kebingungan. Tahu-tahu langit terbelah. Sayapnya Jibril dari timur sampai ke barat, wal masriki wal maghribi. Nah, di situ turunlah wahyu ad-duha. Ternyata dilatih untuk apa Bapak Ibu? Surat duha sabar. Konstruksinya sabar. Sabarku gampang ya sebutannya, lakoni perjalanannya yang berat, afalnya yang butuh pengetahuan strategi. Nanti Gus kasih tahu teknik-teknik sabar ya. Sebelum saya masuk ke inti, saya bedah dulu supaya mungkin kita refresh lah. Saya yakin ibu-ibu tahu tentang duha, karena majelis duha itu intinya melatih manusia sabar. Gimana betul? Dengan sabar maka Allah akan mendatangi. Allah akan mendatangi dengan tentaranya, entah itu malaikatnya, entah itu nabi-nabinya, entah itu wali-walinya, entah itu ulama-ulamanya. Laqad ja'akum minallahi nurun. Telah datang kepadamu cahaya. Cahaya apa? Cahaya penerang yang mampu menjelaskan penerangan dari gelap menuju terang. Itulah inti duha. Oke, sekarang saya akan masuk, karena ini bulan Ramadan, yaitu kita sudah tahu, saya kira ibu-ibu sudah mateng ya, sudah banyak ustaz, sudah banyak nonton YouTube. Bulan Ramadan itu ayatnya ayat apa? Surat apa? Al-Baqarah 183. Ada yang mau baca? Oke, monggo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim. Intinya di situ ada 3 konstruksi berpikir kita. Hai orang-orang yang beriman, kita semua beriman. Apa bukti beriman? Masuk Islam. Gimana betul? Buktinya beriman itu masuk Islam. Contoh, beriman kepada Allah, beriman kepada rukun iman ada berapa? 6. Hafal nggak Bapak Ibu? Hafal nggih? Pasti di luar kepala. Oke, di luar kepala. Konstruksi berpikirnya ke sana. Rukun iman ada 6. Karena kita yakin rukun iman, maka kita masuk Islam. Yang tadinya kita sejak lahir masuk Islam, kita belajar di sekolahan. Oh gini tuh, iman itu percaya. Tapi belum tentu orang yang percaya itu takwa, ibu-ibu. Belum tentu orang yang percaya itu taat. Buktinya apa Gus? Gampang. Banyak orang tahu Islam, banyak ibadah, banyak ngaji, banyak sholat, tapi bisa melakukan kedaliman, masih bisa melakukan maksiat. Contohnya, korupsi tidak boleh, masih korupsi. Itu contoh nggak taat, kan dilarang sama Allah korupsi. Gimana betul? Makan uang haram dilarang apa betul? Dilarang. Itu bukti tidak taat dengan larangan Tuhan. Terus gibah itu dilarang apa dianjurkan? Dilarang. Siapa yang tidak pernah gibah angkat tangan? Halo. Taatnya berapa persen? Takwanya berapa persen? Nah itu ya, santai, kita santai. Kajian santai sama Gus. Kita berpikir smart, cerdas ya. Ternyata kita ini dikatakan sama Allah orang beriman, tapi masih disuruh puasa. Supaya apa? Supaya
takwa. Takwa kang takwa tenanan. Taat yang sebenar-benarnya taat. Namanya taat, patuh, ya tidak melanggar aturan. Gus, saya itu berusaha taat, tapi lambeku keceplosan. Kenapa betul? Kula niku nek pas pengajian eling, mboten angsal gibah, tapi nek pun kadung ngobrol, kalau sudah terlanjur ngobrol, keperucut aja. Itu sebabnya karena belum ada nur ilahi. Nur itu ada 3, ibu-ibu. Nur ilahi, nur Muhammad, nur insan. Catat. Nanti tak jelas no. Nur ilahi, nur Muhammad, nur insan. Nur itu cahaya. Cahaya itu sinar. Sinarku padang. Padangku ya apa? Terang. Jelas ya? Gampang lek ben jelasno. Aku tak delok ya kes sing sepuh-sepuh, jadi aku kudu alon-alon iki. Tadi tak pelajari dulu. Saya itu terharu gak melihat ibu-ibu apalagi sepuh-sepuh sik gelem sinau itu terharu. Benar-benar terharu. Luar biasa perjuangan ibu-ibu dalam menegakkan Islam di dalam rumah tangga. Aplaus buat ibu-ibu sekalian. Ya, alhamdulillah. Nah, kita kembali nih. Diwajibkan atas kamu berpuasa. Siam. Puasa itu ada 2, ibu-ibu. Puasa zahir, puasa batin. Nah, kalau jenengan ingin menjadi manusia yang benar-benar takwa, mestinya dua-duanya. Ya puasa zahir, ya puasa batin. Karena manusia itu tergolong 2, ibu-ibu. Ada manusia secara jasad, ada manusia secara batin. Wajah ninggih yang kalih. Ada wajah secara jasad, ada wajah secara batin. Ibu-ibu, kalau nanti ibu-ibu ini masuk surga semua, amin. Ya. Itu wajah ibu-ibu tuh cantik semua. Sengi wong puasa jadi mancung. Wes glowingnya otomatis. Wes ra perlu nang salon. Glowingnya dengan nur ilahi. Di surga menjadi muda semua. Ada yang 17 tahun, ada yang 19 tahun, ada yang 23 tahun, tergantung ilmunya. Nah, laki-laki dari umur yang tadinya tua kayak saya gini menjadi muda kalau di surga 23 tahun sampai usia 25 tahun. Kalau penghuni surga laki-laki itu wajah batinnya ganteng semua. Kalau wanita cantik semua. Jadi ibu-ibu yang mohon maaf sekali, kalau jenengan merasa tidak cantik, tidak usah khawatir. Oke? Yang penting cantik batinnya. Setuju Bapak? Setuju ibu-ibu? Setuju. Wajah batin. Nah, hakikat Ramadan itu mempercantik wajah batin. Oke. Apa? Mempercantik wajah batin. Itu. Jadi kemarin tuh ada di YouTube, kebetulan santri saya tuh ada di YouTube ngelihat kalau di pas umroh itu katanya ada yang bersaksi ngelihat itu kepalanya babi kabeh. Ya ada, nanti kalau mau minta share sama Bu Suci. Kebetulan Bu Suci itu santri saya buka aja. Nah ini Bu Suci, ini baru berapa bulan nyantri sama saya. Nah alhamdulillah. Kalau Gus ngerti dunia itu ada wajah zahir, ada wajah batin. Kenapa kok wajahnya jadi babi? Dia lebih mengutamakan nafsu belaka. Jadi kalau manusia nafsunya, mohon maaf, otaknya ngeres, hasratnya ngawur, wajah batinnya jadi babi. Mas wong ganteng, mas ayu ya tetap jadi babi. Nek otaknya ngeres, nafsuan, ngawur. Paham ya maksud saya ngawur ya? Melakukan bebas, berzina dan segala macam, wis to the point. Maka wajah batinnya jadi babi.
Tapi di sini enggak, wajah batinnya api-api kabeh. Gemurup cahayanya. Alhamdulillah, ya tak incengin babine ya. Kebetulan Gus diperlihat, bisa melihat, oh ini wajah batinnya ini gitu ya. Nah itu sudah Gus tulis Gus ada nulis buku, di depan Gus ini ada buku-buku Gus Salam, ada tentang konsep samawa, rahasia rumah tangga samawa, ada salib dan kebajikan, ini cocok untuk majelis duha. Kalau panjenengan mau mencari lebih dalam, ada jati diri, ada semua di sini. Nanti kalau berminat bisa hubungin Bu Suci, juga bisa ke saya juga bisa. Baik, kita kembali. Nah, di bulan Ramadan itu ternyata Allah wajibkan puasa gitu. Puasa itu untuk membersihkan batin kita. Imam Ghazali, pernah dengar nama Imam Ghazali? Pernah ya, tokoh sufi yang terkenal di dunia. Itu punya konsep. Kalau manusia ingin berakhlakul karimah, kalau manusia ingin berakhlakul karimah, inputnya itu harus tahu, prosesnya harus tahu, sehingga outputnya benar-benar berakhlakul karimah. Yang pertama, mensucikan sifat-sifat tercela di dalam diri kita. Jadi Ramadan itu kan semua manusia, entah cowok entah cewek, semua mengendalikan nafsu. Nafsu itu ada dua ini. Ada nafsu yang dimurkai Allah, ada nafsu yang dirahmati Allah. Ibu-ibu pilih yang mana? Nafsu yang dimurkai atau dirahmati? Oke, catat. Saya kepingin nafsu yang dirahmati. Catat dulu. Nanti tak kasih doa. Jadi pas bulan Ramadan ini jenengan doa sama Allah. Tak bikin gampang doanya bahasa Indonesia mawon. Ya Allah, turunkanlah cahaya nafsu yang engkau rahmati terhadap diriku. Intinya ngono. Kalau mau bahasa Arab, laqad ja'akum minallahi nurun nafsi radiyah. Radiyah, nafsu yang diridhoi. Anda telah datang kepadamu cahaya nafsu yang diridhoi, sehingga kita bisa terkendali. Kita mau marah, hop, gak jadi. Kita mau ngumpi, hop, gak jadi. Ada remnya pakem, gak belum. Oke? Ini mindsetnya dulu yang penting. Oh, Ramadan itu ternyata membersihkan jiwa. Jiwanya supaya wajahnya menjadi manusia-manusia suci, manusia-manusia yang bersinar, sehingga nanti di hari akhir panjenengan kalau sudah punya cahaya, ting masuk surga, ting masuk surga. Ngoten. Nek ora ana cahayane, wah, bahaya. Sekali lagi bahaya. Namlo kuwi mau. Oleh sebab itu majelis duha ini tentu tidak ingin ditinggal Allah. Tentu kuncinya cahaya. Kalau orang hidup di dunia itu cari duit, apapun usahanya, entah jadi pegawai, entah jadi pedagang, entah jadi guru, entah jadi apapun, intinya tulus. Nggih napa mboten? Tulus untuk apa ibu-ibu? Untuk bahagia. Coba randhe tulus tak delok bahagia mboten? Ayo randhe. Kamu nek duit wah senyumannya lebar. Itu dunia. Terus gimana Gus untuk akhirat? Akhirat itu endingnya itu bukan duit, tapi nur ilah, cahaya. Ono, es gampang tak kayak gampang. Nek nang donya golek duit nyambut gawe, nek akhirat ibadah iku golek cahaya atau nur ilahi. Cetok nggih? Cetok? Jelas. Kenapa Rasulullah itu tidak bisa digambar? Karena full cahaya. Orang digambar umat Islam dunia ngamuk, nggih napa mboten? Karena memang full cahaya, luar biasa.
manusia sempurna lahir lan batin nggih menika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahir batin itu suatu rahmat yang luar biasa kedatangan Rasulullah. Jadi Allah memberikan rahmat kepada manusia dan seluruh alam semesta ini dengan cara mendatangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka konsepnya rahmatan lil alamin. Nah, di bulan Ramadan kan ada 3 kunci utama: bulan pengampunan, bulan rahmat, bulan kemuliaan. Pengampunan 10 hari pertama kan jenengan proses minta ampun sama Allah di bulan Ramadan. Ya Allah, ampuni dosa saya ya Allah, ampuni dosa suami saya ya Allah, ampuni dosa anak saya ya Allah, ampuni cucu-cucu saya ya Allah, yang saya tahu maupun tidak tahu ampuni ya Allah. Itu 10 hari pertama di bulan Ramadan. Sekarang 10 hari kedua apa ketiga? Oh, isi iling, alhamdulillah. Dari Ramadan 11 sampai 20 itu dinamakan rahmat. Rahmat itu napa to ya? Kasih sayang. 10 hari ini Allah turunkan cahaya laqad ja'akum minallahi nurun ar-Rahman ar-Rahim. Merinding saya kalau seperti ini. Jadi 10 hari itu turun kasih sayang Allah. Nah, agar cahaya itu masuk ke dalam diri panjenengan, jenengan mboten angsal ngamuk. Aja mencucu wae teh hari metu ngamuk. Enggak santai, men. Puasa itu santai. Lakukan kasih sayang sesama keluarga, suami istri saling memaafkan, anak-anak sama orang tua saling memaafkan. Jangan nunggu lebaran, justru saat ini. Lebaran iya, tapi saat ini kuncinya. Nanti saling memaafkan, bisa buka bersama penuh cinta kasih. Kalau di luar Ramadan, siji mangan nang etan, siji mangan nang kidul, sijine mangan nang lor, enggak pernah jumpa. Tapi begitu bulan Ramadan, semua jumpa di dalam keluarga. Bahagia sekali begitu minum pertama buka, kan bahagianya luar biasa. Kenapa bahagia? Karena saat itu Allah turunkan cahaya Ar-Rahman Ar-Rahim. Nanten ilmunya itu ilmu hakikat bu aslinya, cuman tak kemas secara gampang. Karena Ramadan ku yo ana syariate, yo ana thariqahe, yo ana hakikate, lan ana marifate, lan ana hikmahnya. Lengkap semua ajaran Islam di bulan Ramadan. Sapa wae kang lakoni Ramadan lahir batin bakal ngentuake nur cahaya. Siapa saja yang menjalankan bulan Ramadan secara lahir dan batin, maka dia akan mendapatkan cahaya. Apa fungsi cahaya? Fungsi cahaya itu membersihkan dosa-dosa kita, ibu-ibu. Dosa-dosa tadi rontok. Nek panci niku nek dimasak lak gosong to. Nggih napa mboten? Nyucine namung apa? Namung sabun, namung cairan, nggih napa mboten? Nah, nyuci dosa kita itu pakai cahaya. Do you understand? Oke. Jiwa yang tadi penuh noda karena kita 11 bulan pernah keperucut ngrasani uang, pernah marah-marah, pernah batin, pernah mangkel, pernah dendam, pernah kecewa. Dosa-dosa tadi numpuk di jiwa. Jiwa itu ya jiwa, ya ngono ku ya wajahe awake dhewe iku. Nek kakean dosa dia berubah menjadi binatang. Jadi binatang. Nah, supaya kembali jadi manusia cantik-cantik nantinya, panjenengan melakukan total ibadah kemudian di bulan Ramadan cahayanya turun. Dia membersihkan jiwa panjenengan sehingga jiwa jenengan kembali menjadi manusia yang bercahaya. Mau napa mboten? Mau napa mboten? Alhamdulillah. Jadi nang Ramadan ku kan jenengan njaluk mek Gusti Allah.
Minta sama Allah, ya Allah, turunkanlah cahaya kasih sayangmu kepadaku. Itu bahasa Indonesia. Untuk membersihkan jiwaku ya Allah, sempurnakan jiwaku ya Allah. Kalau jiwa jenengan bersih, jiwa jenengan bercahaya, jenengan tidak bisa lagi berbuat maksiat. Maksiat contohnya ngomong elek, kebun binatang, nek ngesuka ruang lon biasa mana itu oleh. Ada di surat Ibrahim ayat 24, 25, 26. Janganlah kamu berkata-kata yang jelek, memuji catat malam. Nah itu nanti temanya agak melebar kalau ke situ. Intinya begitu. Sehingga waktu kita bertahali, tahali itu membersihkan sifat-sifat jelek kita. Di Ramadan kan terkendali. Mau marah, Kak Sudowo aku sih kosong, aku tidak mau marah. Sebentar lagi buka, pas wis buka, wah, nggak boleh. Percuma. Gimana betul? Nah ternyata di bulan Ramadan itu rem kita pakem. Pakem. Pak Ramadan reme, yo nak seng pakem, yo nak seng blong. Karena Ramadannya dia tidak paham. Jadi kalau kita menjalankan sesuatu tidak ngerti hakikat syariat tok ya sia-sia. Mamluapi ono syariat ono hakikat kudu gegandeng. Syariat tanpa hakikat sia-sia, hakikat tanpa syariat terjerumus. Ini harus jalan dua. Saya menjalankan ibadah Ramadan untuk membersihkan jiwa, itu hakikatnya. Apa mau? Hakikatnya membersihkan jiwa. Hakikat dua apa? Supaya tidak ditinggal Allah. Enek uang takut tuh jenengan ikut majelis napa? Majelis duha ini ku napa? Ya pokoknya duha mari jam itu muka. Ya ora ngono kuwi. Duha itu intinya supaya kita disayang Allah, supaya kita tidak ditinggal Allah. Manten. Oh nek jenengan kepengen gak ditinggal Allah, ayo melok majelis duha. Do you understand? Oke, mari sholat duha dengan baca surat duha 11 kali. Baca duha dan seterusnya. Mari sholat duha supaya cahaya ad-duha itu memedun masuk di kalbunya jenengan. Dibaca berapa kali? 11 kali. Nanti anak lagi waca ya Muspa ngerti lah, tidak ada manfaatnya. Kabeh iku saka bacaan. Semua itu dari kalimat. Orang itu laki-laki perempuan gara-gara nggak membaca putri nikahnya haram apa halal? Haram. Begitu diterima, aku terima nikahnya, qabil tuh jadi halal. Jadi pentingnya sebuah kalimat. Nah, kalau kita ngerti tentang ad-duha, kita baca surat ad-duha setiap hari jenengan baca selama 40 hari. Yang haid gimana Gus? Lanjut setelah haid baca lagi. Haidnya ya berhenti. Haidnya berhenti terus lanjut sampai 40 hari, maka nur duha, cahaya ad-duha akan turun masuk ke dalam kalbunya panjenengan. Turun apa mboten? Nek turun jalankan. Mari pengajian sholat duha dengan baca duha 11 kali. Subhanallah. Itu sudah saya alami. Gus bukan hanya teori, Gus praktek. Engko nek jenengan kademen, kok adem lho. Tanganku kayak kena AC lho. Jika aku adem banget kena AC, iku tandane cahayanya masuk. Tandane nurnya masuk. Siapa yang pernah kedinginan tangannya atau kakinya atau dadanya atau punggungnya saat sholat atau ngaji? Ada nggak pernah? Ada ya? Bukan karena AC loh. Kok gara-gara AC? Itu cahaya AC namanya. Ya nggak pakai AC, tahu-tahu tangan kita kedinginan. Kok adem banget ya?
Itu tandanya nurnya masuk lewat tangan. Kalau nurnya masuk lewat dada, dia membersihkan dada. Kalau nurnya masuk lewat kepala jenengan adem banget, itu tandanya nurnya membersihkan otak jenengan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, supaya benar-benar mampu membaca-bacalah dengan menyebut nama Tuhan. Antet. Saya yakin pernah lah majelis taklim. Dia ngomong neng ora titen. Ini tak kasih titen. Titen itu Indonesia ini apa? Ditandai. Nek wong Jawa iki titen. Saya itu mateng Jawa, kalau ceramah memang sering pakai bahasa Jawa. Jadi nek Indonesia rada kebingungan. Padahal ya wong Indonesia. Karena bahasa Jawa itu banyak. Titen Indonesia apa ya titen? Pokoknya iling. Ciri-ciri. Ciri-ciri. Indikator. Indikator. Indikator cahaya masuk di dalam diri kita ada hawa dingin. Gus, apa buktinya? Apa dalilnya? Gampang. Rasulullah kalau dapat wahyu kedinginan betul. Dingin apa ada Pak? Zaman itu AC. Gak ono nang ngarep AC. Saiki AC tok nang ngarep. Nggih. Nang Madinah nang Masjid Nabawi, ademe kaila enak. Nang Mekah yo adem, lantene ku wis anjen apa marmere ku yo adem. Dibayar marmere sing adem. Aku yo bingung pas nang Baitullah iki srengenge mancer kok gak panas yo. Iki apane? Tak selidiki, tak pelajari. Oh, memang batunya membawa aura dingin. Kalau di Masjid Nabawi gampang kok dingin ya, ada AC-nya. Jangan Rasulullah enggak ada. AC enggak ada. Tapi kalau ada wahyu turun, Rasulullah kedinginan, menggigil. Itu tandanya nur masuk. Saya pernah ngalami dulu ya sama. Begitu dapat cahaya, adem banget. Oh ini tuh caranya untuk cahaya. Oh ini tuh namanya tazalin nur. Oh ini tuh caranya menerima nur ilahi. Terus efeknya juga tahu. Yang tadinya kita pendendam, hilang dendam itu. Kok saya tuh ingin menghilangkan dendam, tapi saya tidak bisa. Setelah Ramadan saya dendam lagi. Ya oleh. Makanya minta cahaya kesucian. Ya Allah, sucikanlah hati saya dari sifat dendam saya, ya Allah, mumpung bulan Ramadan. Jenengan minta sama Allah, karena yang bisa menyelamatkan diri panjenengan, diri panjenengan piyambak. Yang bisa menyelamatkan ibu-ibu, ya ibu-ibu sendiri, bukan orang lain. Nafsi, masing-masing. Hanya selesai dengan kalimat setelah dia tahu ilmunya. Kalau hati jenengan mudah dendam, minta sama Allah, ya Allah, turunkanlah cahaya kesucian, wahai Zat yang Maha Suci Al-Qudus. Turunkanlah cahaya kesucian ke dalam hatiku agar aku tidak dendam lagi. Begitu cahaya turun, masuk ke dada jenengan hilang dendamnya. Tak percaya kesalahan. Nah, jenengan kepingin benar-benar menghilangkan dendam. Karena dendam itu Bapak Ibu, itu kalau dibiarkan sampai mati, itu jadi binatang kala jengking. Kalau mati di alam kubur, yang saya kalau jengking mau. Ini pengalaman Gus begitu. Allah siapa yang gelem keseksa? Ya gak gelem. Kabeh wong pasti kepengin selamat. Tinggal minta, ya Allah, saya kok pemarah yo, saya kok mudah emosi. Ya Allah, turunkanlah cahaya sabarmu kepada aku. Begitu turun cahaya sabar, jenengan tidak mudah emosi. Jelas nama betul? Jelas. Kok anaknya nakal? Anak nakal betul langsung. Kata-kata ibu itu menjadikan kun innama amru idza rada sayan an yaqulalahu kun fayakun metias dadi. Allah yang sepaham menika tidak boleh berkata-kata yang jelek, apalagi ibu.
sabdone panjenengan iku dadi. Kalau jenengan anak nakal, ya Allah, turunkanlah cahaya kasih sayang, turunkanlah cahaya kesucian, turunkanlah cahaya teladan untuk anak saya, ya Allah. Gitu doanya. Juga anak jenengan bisa kembali menjadi orang yang baik, menjadi orang yang teladan. Siapa yang nggak kepingin punya anak soleh dan soleha? Angkat tangan. Semua kepingin, karena dia nanti yang angkat derajat orang tuanya juga. Gitu. Tapi terkadang harapan kalah dengan kenyataan. Gimana? Harapan kalah dengan kenyataan. Ini sering terjadi. Makanya kita dulu yang memperbaiki diri. Nah, Ramadan ini penyucian jiwa untuk memperbaiki akhlak. Bahasa Arab atau Imam Ghazali namanya taholi. Membersihkan dari sifat-sifat tercela. Habis tahali, berbuat kebaikan, memperindah perilaku menjadi baik, peduli dengan sesama, bagi zakat, bagi sedekah, nolong orang lain dan segala macam, menasihati dengan baik, memperindah perilaku menjadi baik. Tahali. Jadi nek wis menghilangkan sifat jelek baru bisa tahali. Nah, ini dicampur aduk. Sifat jeleknya jalan, tahalinya jalan. Banyu putih mlaku, kopinya mlaku dadi siji. Kira-kira warnanya hitam apa putih? Tetap hitam. Ya, ini air putih. Saya ibaratkan kesucian panjenengan, akhlak jenengan yang baik. Terus dikasih air kopi. Kopi ini ibaratnya perbuatan dulu. Kira-kira hitam atau putih nanti hasilnya? Hitam. Jadi walaupun jenengan berbuat baik, tapi kalau hati jenengan jahat, tetap hitam. Maka langkah pertama, bersihkan hati dari sifat-sifat tercela. Setelah dibersihkan hatimu dari sifat tercela, caranya gampang. Doa. Sebenarnya jaluk dari Gusti Allah. Minta sama Allah. Kita nggak bisa berjuang sendiri, ibu. Saya dulu sama. Saya dulu keras, ibu. Saya itu pelatih taekwondo. Saya guru besar di Kalimantan Selatan. Masih muda, wah, saya ikut pon 3 kali. Atlet, saya juga pelatih di tentara dulu. Pernah saya melatih di CPM. Betapa keras saya. Tapi setelah saya minta sama Allah, ya Allah, aku tidak mau perilaku seperti ini. Jadikan aku orang baik. Aku yakin caramu, ya Allah. Sama Allah tinggal dikasih cahaya tinggi untuk aku jadi baik. Sudah nggak mau lagi saya gantung sabuk, terus saya nggak mau lagi bentak-bentak orang. Saya nggak mau lagi mukul orang. Cuma gara-gara doa. Ya Allah, jadikan aku baik. Yang jadi masalah manusia kan jarang ingin itu. Berani nggak minta, ya Allah jadikan aku baik? Berani? Oke, saya pimpin doanya. Oke, ikutin saya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, demi asmamu, wahai Zat yang maha mulia, turunkanlah cahaya kemuliaan ke dalam diriku, agar aku menjadi manusia yang baik secara lahir maupun batin. Ya Allah, wahai Zat yang maha mendengarkan doa, kabulkanlah doaku. Amin. Dah, mantan. Itu tekniknya. Sering-sering doa itu, insya Allah ibu jadi baik semua. Insya Allah menjadi wanita-wanita solehah semuanya. Bisa ngangkat keluarganya masuk ke dalam surga. Surga tinggal milih, nanti kelebak nipis daus ya alhamdulillah, leboknya Janatun Naim ya alhamdulillah. Itu surga itu pasti enak kabeh. Yakin. Aja wallahu alam. Ya? Yakin apa mboten? Yakin. Nah, aku konsepnya yakin. Nggak mau saya pakai kira-kira, wallahu alam, saya nggak mau. Saya pakai kepastian, yakin. Jarang saya ambigu, itu saya nggak mau. Itulah namanya
hakul yakin. Jadi keyakinan itu ada yakin, ainul yakin, kamalul ya, hakul yakin, ada kamalul ya, yakin, ada tingkatannya. Nek Gus langsung hakul yakin. Kenapa ndak yakin? Mumpung masih hidup, ragu-ragu tinggalkan. Yakin, itu penting. Yakin Allah kuasa, yakin Allah tolong ibu-ibu, yakin Allah selamatkan ibu dan keluarga ibu, maka ibu-ibu akan selamat semua. Amin, Allahumma amin. Nanti ini ya. Nah, setelah memperindah perilaku kebaikan, baru yang ketiga tahapannya namanya tazalli. Apa? Tazalli. Tazalli itu menyatu. Jadi begitu cahayanya masuk ke dalam ibu, itu namanya tazalli, menyatu. Masuk ke dalam pikiran ibu, masuk ke dalam kalbunya jenengan, masuk ke dalam jiwa menjenengan, itu namanya tazalli, menyatu. Nah, wong Jawa manunggal. Nah, ibu-ibu sama bapak, suami istri itu menyatu. Efeknya menjadi anak. Itu nama manunggal cinta, sehingga tahu-tahu hamil jadi anak. Itu logikanya manunggal. Nah, bagaimana kita manunggal dengan cahaya? Bagaimana kita menyatu dengan cahaya? Langkahnya pertama, bersihkan diri dari sifat tercela. Yang kedua, memperindah perilaku. Yang ketiga, baru bisa tazalli. Jadi syarat dua ini harus jalan. Yang enggak jalan ya ora iso. Jalan. Kuncinya di semua itu doa dan keyakinan. Tanpa doa, tanpa keyakinan, impossible, tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Aku mau dikei nanti jam piro ya kok lali. 9:30 ya. Oke. Oh ya. 9:30. Nanti berhenti jam 10 atau jam 9:30? Oh boleh, tanya jawab boleh. Jadi nanti saya sampai 9:30 tanya jawab setengah jam gitu. Oh 15 menit boleh. Oke. Ini masih 9:10, masih ada 20 menit. Nah, setelah ibu-ibu di malam Ramadan 21 sampai 30, katakanlah maksimal memang di 29 ibu. Kadang-kadang Lailatul Qadar itu turun di 29, di 30 sudah fitri. Fitri itu artinya suci. Jadi kalau ada orang yang punya nama Fitri, kelakuannya gak suci ya sakno, kasihan. Jadi Fitri itu suci. Nah, Gus, kenapa kok Idul Fitri? Kenapa kok bisa suci? Kenapa bisa fitri? Ya itu tadi ibu-ibu. Karena mendapatkan cahaya kemuliaan. Pertama diampuni, yang kedua mendapatkan rahmat, yang ketiga mendapatkan cahaya kemuliaan. Makanya manusia bisa suci. Tapi nek pertama poso, terus kedua enggak poso, hari penutupan poso ya ora itu apa-apa. Nggih napa mboten? Yang puasanya total, yang lahir batin posone. Gitu. Jadi orang suci itu syaratnya, fitri itu syaratnya yang pertama dia membersihkan sifat-sifat dirinya dari sifat tercela. Tidak mau bohong, tidak mau makan uang haram, tidak mau korupsi, tidak mau manipulatif, tidak mau mencelakai orang lain, tidak mau dendam, tidak mau mencela, tidak mau jenis netizen itu apa? Netizen komen-komen itu. Tukang komen, orang ngerti ilmunya komen. Bahaya begitu dibaca orang sedunia, dosanya dosa jariah. Ngeri. Hati-hati. Kalau kita nggak tahu ilmunya lebih baik diam. Saya kira zaman ini netizen komen, sok tahu. Ngelokne pejabat dhewe nek dadi pejabat ya ora iso. Contoh. Ya jadi jangan mudah komen.
Doain saja kalau ada ngelihat sampean ngelihat pejabat itu kok tidak baik, ya Allah ampuni dosanya, berikan dia rahmat supaya dia menjadi pejabat yang baik. Itu muslimah beneran. Orang jur komen dasar wong kae ngene. Ah tambah dosamu jariah. Jariah ku wis mati sedoso wae. Ngeri gak? Ngeri nih. Sekarang tuh lagi rame titisan itu seperti itu. Dia lupa bahwa itu bisa menjadi dosa jariah. Dosa jariah ku diwaca sak donya jenenge apa jenenge iki? Aku kok lali. Medsos. Itu berapa tahun? Sampean mati loh, medsosnya jalan nek diwaca wong. Sampean komennya jelek, masih dosa. Mang teh kate mlebu nang surga, sikile ketarik, ora sudah meneh. Aku nek kadung ngadeg kan. Ya kita biasa kan di alam kubur, kita naik, ada yang narik ke surga. Kaki kita naik, begitu ada yang baca dosa jariah jalan, ditarik meneh. Yes ini. Mau napa mboten? Alhamdulillah. Itu caranya. Hati-hati komen ya. Komen yang positif saja, jangan yang negatif. Nek positif dibaca orang lain jadi pahala jariah. Nonton caranya. Kalian kalau ngikutin Facebook Gus itu Kumoro Jati, wah itu nggak ada yang negatif, semua positif saya bikin. Saya nggak mau komen jelek karena saya tahu hakikatnya. Monggo nanti kalau mau Kumoro Jati itu berarti Gus Salam. Saya nggak pakai nama asli. Ya, ada tahu sendirilah dunia medsos. Tapi wajah saya. Nanti. Jadi kita bersihkan sifat tercela. Setelah itu kita perindah perbuatan kita menjadi baik, peduli dengan orang lain. Misalnya jenengan pegawai atau pimpinan perusahaan, jangan persulit anak buah. Permudah. Kalau sampean ingin dipermudah Allah, sampean permudah orang lain. Kalau sampean suka mempersulit orang lain, maka sampean akan dipersulit sama Allah nanti. Anten caranya pun. Oke, ini serius ini. Semangat aku gitu. Alhamdulillah, ini calon-calon penghuni surga kali. Alhamdulillah, semangat aku. Nah, itu tadi kita hiasi perbuatan kita dengan mempermudah orang lain. Jadilah salamullah sebagai penyelamat dari Allah. Selamatkan dirimu dan keluargamu. Jadi kita harus punya prinsip, ibu-ibu. Di dalam membangun rohani, di dalam perjalanan rohani, kita jadi salamullah, menyelamatkan dari Allah. Makanya nabi-nabi itu berpangkat alaihi salam. Karena di dalam jiwa para nabi ada cahaya nur salam. Nek saya kebetulan namanya Gus Salam. Nek sing pinter oh berarti ngono kae ngono wae. Kenapa betul? Aku rasa pamer jenengku. Intinya begitu. Makanya nabi-nabi semua AS alaihi salam, asma sifat. Asmanya nabi, sifatnya menyelamatkan manusia. Itu nabi. Ditutup oleh Nabi Muhammad Khotamul Al-Anbiya. Selanjutnya tidak ada nabi. Kalau ada orang ngaku nabi, palsu. Yang ada adalah utusan yang bernama wali. Do you understand? Nah, kita cari wali juga sulit. Terus gampangnya ulama-ulama, kiai-kiai, para habaib, para ustadz, terus menurut itu juga berkah dari Allah. Kita diterangi oleh mereka. Ambil positifnya. Kalau ada ulama, kiai, ustadz yang ngomongnya ngawur, sampai tidak usah ikut mencela. Doain saja, ya Allah ampuni dia, ya Allah berikan rahmat agar dia menjadi kiai yang benar, agar dia menjadi ustadz yang benar, agar dia menjadi ulama yang benar. Gitu muslimah. Setuju ibu-ibu? Orang oh dasar kain ini wah dosa jariah. Ngono carane urip. Dalan kang bener ihdinas siratal mustaqim. Ayo padha eling lan waspada lelaku kang bener dedalaning siratal mustaqim. Iku mau dalan kang nikmat, udu dalan kang sesat. Itu namanya suluk.
Suluk itu apa? Rasa cinta kepada Allah, bersuluk, kerinduan terhadap Tuhan. Pelakunya dinamakan salik. Nah, jenengan ini dikatakan salik, ini salik dan kebajikan. Salik itu orang yang berjuang mendekatkan diri kepada Allah, dinamakan salik. Enggak, nanti kalau berminat silakan, betul, saya juga ada bawa di mobil, nanti tak kasih diskon khusus untuk majelis taklim. Nah, kalau nanti kepengen beli lewat Bu Suci juga boleh ya. Nanti lewat saya juga boleh, lewat Umi, ada Umi. Ini saya ngajak istri saya. Nah, ini alhamdulillah sebelahnya Bu Suci itu istri saya. Alhamdulillah tunggal, belum double, belum triple. Kalau saya sih ya berusaha single aja, cukup satu saja. Tapi dia tidak mengendali kehendak Tuhan. Satu ibu, jangan pernah menantang ayat Allah. 2, 3, 4 boleh, itu memang boleh. Tetapi bilang aja, saya tidak sanggup ya Allah. Oke, kan nggak ada yang mau dimadu tuh? Nggak ada. Hebat, nek bisa dimadu, ilmunya tinggi berarti. Tingkat ikhlasnya tinggi. Kalau ibu nggak sanggup, ya Allah, saya nggak sanggup, jangan suami saya bermadu. Gitu aja, doa sama Allah. Ya, tapi tidak boleh menentang ayat, tidak boleh menentang. Kalau nentang hukumnya apa, ibu-ibu? Kafir. Mau jadi orang kafir? Enggak lah, majelis duha kok. Gimana? Hamba Allah yang dirahmati oleh Allah, hamba Allah yang diridai oleh Allah Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Kan pencaranya pun strategi berpikir ya. Itu setelah tadi memperindah perbuatan, saya ulang lagi, Tazalinu di bulan tanggal 21 Ramadan sampai 29 panjenengan banyak-banyak ibadah, dikurangi tidur, tadarus. Nek saya paling seneng kalau malam 21 sampai malam 29 itu baca pertama itu surat Al-Insan. Yang kedua saya suka baca Al-Muluk. Yang ketiga saya baca surat Ar-Rahman. Yang keempat saya suka baca Maryam surat ke-19. Terus saya baca surat Yasin. Ini 5 pokok. Baru saya perkuat dengan surat Al-Qadar. Saya baca 17 kali. Al-Qadarnya toh. Kalau yang lainnya 1 kali. Darusnya di situ. Ya. Ulangi. Wah, dicatat, alhamdulillah. Berarti seneng. Oke, malam 21 sampai malam 29 ya. Biasanya kan orang ini berlomba-lomba untuk mendapatkan cahaya kemuliaan atau Lailatul Qadar. Nah, kebiasaan saya itu pertama membaca surat Al-Insan, surat ke-76. Al-ata al-insani hinum minad dahri lam yakun syai'am madhkura. Ya, 76. Itu ada 31 ayat, pendek kok. Oke, yang pertama itu Al-Insan surat 76. Yang kedua surat Al-Muluk surat ke-67. Pendek, cuma 30 ayat. Nah, 5 menit selesai. Oke. Yang ketiga jenengan baca surat Ar-Rahman 78 ayat. 10 menit lah. Nek sing lancar, nek sing meringet ya setengah jam. Nek sing lancar ya. Ora apa-apa, masuk gak lancar latihan. Santai wae. Allah tuh Maha tahu. Siapa yang berjuang dengan sungguh-sungguh akan mendapatkan. Oke? Apa mau? Al-Muluk wis ya. Lagi Insan, Muluk, Ar-Rahman. Terus yang keempat surat Maryam, surat ke-19. Surat Maryam. Nah, surat Maryam itu untuk mendapatkan rahmat Bapak Ibu. Kalau surat Al-Muluk itu supaya kita dimasukkan ke dalam surga Allah. Al-Insan supaya kita menjadi manusia yang sejati. Oke. Terus baca Yasin. Surat Yasin. Surat ke berapa Yasin? 36. Ayatnya berapa? 83. Yasin itu untuk apa? Untuk menjadi kekasih Allah. Makanya enak salat. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin habibillah. Yasin itu Habib
habibillah. Yasin itu kekasih Allah. Do you understand? Keselawatan kabeh toh? Oke, kita sama-sama. Oke ya. 3, 2, 1. Salatullah Rasulillah, salatullah, salamullah tawasana wabilhamdi rasulillah wa kulil mujahidilillah bi ahlil badri ya Allah innahu Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim ya Allah ya Rabbi ya Allah ya Rabbi laqad ja'akum minallahi nurun ar-rahmanul ar-rahim. Memang dianjurkan di masjid golek sing cedek rasa ado gitu ya. Sholat tasbih aja lali gampang saiki sinau nang YouTube ya ana carane sholat tasbih. Ana sujud terakhir ku jenengan mangke ndonga. Usahakan waktu sujud terakhir jenengan doa. Doa yang paling gampang itu sesimpel ya Allah mudahkanlah urusanku. Wis kabeh selesai. Ya Allah mudahkanlah urusan apa wae. Engko nek dijabahi karo Gusti Allah, insya Allah urusan jenengan apa saja dimudahkan, baik itu urusan duniawi maupun urusan ukhrawi. Jelas Ibu? Demikian dari Gus Salam. Akhirul kalam bentar lupa, masih 5 menit aku komit uangnya melihat jam. Oke. Setelah tadi tazali, setelah tadi menghiaskan diri dengan perilaku baik, efeknya kita setelah Idul Fitri ya, Idul Fitri menjadi suci. Suci itu bagaikan bayi. Bayi itu kalau di dalam kandungan kan gini nih. Itu kalau diiktibarkan huruf itu mim ha mim dal. Mim ha mim dal itu kalau dibaca apa? Muhammad. Ternyata Muhammad itu suci. Nah, orang yang puasanya benar-benar lahir batin, diampuni sama Allah, mendapatkan rahmat dari Allah dan mendapatkan cahaya kemuliaan, maka dia akan kembali suci. Itulah sebenar-benarnya hakikat umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Keren betul. Turun mantap betul. Dan itu semua bisa itu. Insya Allah bisa. Yang penting doa. Yang penting tidak menyangkal. Kadang manusia itu suka menyangkal. Bah, mana mungkin. Hati-hatilah istalata bil hawadis makhluk. Tiada yang tidak mungkin di lingkungan makhluk Allah. Jadi segala sesuatu itu mungkin. Kita harus bisa membaca kebesaran Allah. Siapapun dia, sekalipun dia tidak pandai mengaji, kalau dia minta sama Allah untuk disucikan hatinya, suatu saat pasti akan disucikan hatinya. Oke? Jelas? Kuncinya minta sing jelas. Kan njaluk apa? Sing jelas. Apalagi panjenengan seorang ibu doain anak, fokus minta sama Allah, pasti dikabulkan. Yakin loh. Tapi nek enggak yakin ya ora iso. Yakin. Mengiman kok enggak yakin. Iman itu yakin. Allah ada, Allah kuasa. Nabi-nabi itu keyakinannya mantap dulu karena mencari Tuhannya. Rasulullah itu juga mencari Tuhan. Masuk ke Gua Hira, minta benar sama Allah sampai diturunkan Jibril. Laqad ja'akum minallahi nur. Al-Qadar. Turun cahaya Al-Qadar. Yaitu mau ikra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min alaq ikra wa rabbukal akram alladzi alamal bil qalam alamal insana ma lam ya'lam. Dia yang terakhir Allah mengajari langsung apa yang tidak kamu ketahui. Makanya Rasulullah langsung bisa baca.
Kena ceritanya kan Jibril dipitingin, apa Muhammad dipiting mbak Jibril, lah apa ndadak miting-miting. Enggak. Kalau keyakinan saya, Rasulullah begitu dapat cahaya langsung bisa baca, enggak pakai piting-piting. Kurang kerjaan malaikat meeting menungso. Nggih napa mboten? Itu kalau percaya, nggak percaya ora apa-apa. Karena saya dulu pernah mengalami. Begitu saya dapat cahaya itu, saya langsung dikasih tulisan Allahu wahdahu la syarika lahu Muhammad abduhu wa rasuluh. Padahal saya lubak saja nggak tahu. Saya nggak bisa baca Arab dulu, nggak bisa ngaji. Tapi saya yakin sama Allah dalam pertobatan saya. Akhirnya saya langsung baca Allahu wahdahu la syarika lahu Muhammad abduhu wa rasuluh. Saya nggak tahu artinya, makanya langsung muni cepak lambi. Oh berarti Rasulullah pasti ya sama. Karena Rasulullah lebih tinggi, lebih mulia, nggak mungkin dipiting. Saya manusia hina aja bisa nggak begitu dapat cahaya langsung bisa ngaji, bisa ngomong, apalagi Rasulullah pasti bisa. Jadi umi itu bukan berarti sampai dipiting-piting ini baru bisa baca, mboten. Itulah sejarah. Sejarah itu ya kadang benar, ya kadang tidak benar. Kalau saya ilmiah loh. Ilmiah perjalanan rohani. Jadi memang saya ngomong ini bukan teori, praktek, pernah ngalami. Praktek pernah ngalami. Waktu saya mangkelan dulu, dendam sama orang, saya ingin membersihkan diri, tidak bisa. Saya cuma minta, ya Allah, turunkan cahaya kesucian untuk sucikan hati saya. Engkau Tuhanku. Kowe nek ora iso nyucikne atiku, kowe itu Tuhanku. Ayo, apa sing wani nantang ngono? Wani ta? Nek wani hebat. Lagi itu sama Allah, ya Allah, engkau Tuhanku. Engkau yang membersihkan hatiku. Nah rasa kok resik percuma kowe dadi Tuhanku. Dulu saya begitu, Bu. Karena keyakinan saya. Alhasil apa? Allah turunkan nur itu sampai kedinginan saya. Akhirnya hilang dendam saya. Dendam saya jadi hilang. Kemangkelan saya jadi hilang. Kemangkelan di Indonesia apa ya? Kejengkelan. Kejengkelan. Oke, saya kira itu ya Bapak Ibu kuncinya. Ya, yakin. Insya Allah di bulan Ramadan ini ibu semua mendapatkan cahaya pengampunan, mendapatkan cahaya rahmat, mendapatkan cahaya kemuliaan, sehingga ibu semua menjadi fitri kembali, menjadi suci. Demikian dari saya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.